lepaskan. Ling Yipsin. Kakak, tolong aku, kakak. Ling Qihuan. Bagaimana kalau begini? Nanti saat Tuan Kui tiba, kalian berdua bersaudara. Layani Tuan Kui dengan baik. Persoalan di antara kita akan dihapus bersih. Tidak. Apa itu terserah padamu. Kau harus pergi bertanya-tanya. Tuan Kui adalah bos teratas dunia bawah Yuncheng kita. Bagi kalian berdua bersaudara untuk bisa melayaninya adalah keberuntungan kalian. Jangan tidak tahu berterima kasih. Cepat panggil adikmu. Saudara-saudara, mari kita renggut kehormatan bajingan ini. Jangan bergerak. Bersikaplah yang baik. Bajingan kau. Beraninya kau membuat masalah di sini. Tidak apa. Apa kakak ada di sini? Kakak kau kemana saja selama ini? Bagus, aku tidak mencarimu. Tapi kau sendiri yang datang ke hadapanku. Jangan bertindak sembrono. Bosku adalah kakak Dao. Adalah pemimpin yang ditunjuk Tuan Kui di Teluk Baishui. Jika kau menyinggungnya, Sekarang dia yang telah menyinggungku. sungguh keberanian yang luar biasa. Kakak Dao. Bos, gadis ini, dia terlalu sombong. Tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Aku membesarkanmu dengan sia-sia. Wang Xiankui. Di mana dia? Kau benar-benar tahu nama asli Tuan Kui. Gadismu ini punya sedikit wawasan. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu kesempatan. Aku lihat kah? Cukup menarik. Asalkan nanti kau bantu aku melayani Tuan Kui dengan baik. Lalu, apakah kau tahu? Jika kau ingin gadis ini melayanimu, tuanku yang pengecut itu, apakah dia berani menerima? Kau baik-baik saja. Bajingan kau. Jangan tidak tahu berterima kasih. Akan ku beritahu. Jika kau punya nyali, jangan pergi. Di Yuncheng ini, kaisar bawah tanah adalah Tuan Kui. Jika kau menyinggung Tuan Kui, kau bisa lupakan untuk pergi hidup-hidup. Yuncheng. Ya, aku sebenarnya ingin mencobanya. Tuan Kui. Wang Xiankui. Nenek tua gila ini tidak tahu. Kata mati. Bagaimana cara menulisnya ya? Tuan Kui sudah tiba. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa. Apa kakak akan melindungimu? Hari kematianmu telah tiba. Hari kematian siapa? Wanita ini. Dia. Wang Xiankui. Lama tidak bertemu. Ibu. Ibu. Ibu? Siapa ibumu? Jangan besar kepala. Kau terlalu tinggi bercita-cita. Bagaimana aku pantas menjadi putra dari Tuan Qiansha?
Tuan Qiansha. Tapi di hatiku, aku selalu anggapmu orang tua kandung terlahir kembali. Oh tidak, orang tua kandungku. Dia baru saja memanggil kakakku bajingan. Apel, Dia bahkan menyuruh kami berdua untuk melayanimu. siapa yang memberimu keberanian? Jika kau begitu ingin mati, lakukan sendiri. Jangan libatkan aku. Aku pantas mati. Tuan Qiansha, aku buta dan bodoh. Sama sekali tidak tahu diri. Tolong ampuni aku. Lihat, dia sudah mengikutiku selama bertahun-tahun. Bagaimana kalau begini? Demi aku. Baiklah. Anggap saja kau beruntung bocah. Hari ini kami para saudari bertemu untuk pertama kalinya. Sedang dalam suasana hati yang baik. Terima kasih, Tuan. Iris lidahnya, congkel matanya sendiri, dan keluar dari Yuncheng malam ini. Mulai sekarang kau dilarang menginjakan kaki di Yuncheng. Baru saja Tuan Qiansha. Bukankah kau mengampuniku? Idiot. Hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman hidup tak terhindarkan. Menghina Tuan Qiansha. Pengaruhku cukup untuk menyelamatkan nyawamu. Tuan Qiansha, ampuni nyawaku. Adik perempuanku masih muda. Dia tidak tahan melihat darah. Seret dia keluar dan laksanakan hukumannya. Aku tahu aku salah. Ampuni nyawaku. Bukankah aku belum membunuhnya? Pemuda ini hanya tidak tahu berterima kasih. Aku ingin tahu di mana Tuan Qiansha selama 5 tahun terakhir. The film was translated Oh, and tidak. narrated by M. Aku sama Media. sekali tidak bermaksud menanyakan tentang urusan Tuan Qiansha. Tuan Qiansha telah menghilang selama 5 tahun. Dan aku sangat merindukanmu. Perbatasan. 5 tahun lalu muncul Dewa Perang Perbatasan. Anda adalah Tuan Shanhuang. Shanhuang 9 kota. Tak kusangka putri darah Qiansha dulu sekarang akan menjadi Shanhuang 9 kota. Aku Wang Shankui mewakili dunia bawah tanah Yunchen. Berterima kasih kepada Tuan Shanhuang karena telah melindungi 9 kota kami. Karena telah melindungi 9 kota kami. Kata-kata sanjungan ini, SENPA pun bisa mengatakannya. Dunia bawah tanah Yunchen berada di bawah perintah Tuan Shanhuang. Kakak, ayo pergi. Ingat apa yang baru saja kau katakan? Ya. Tuan Shanhuang, hati-hati. Hancurkan. Song King Sung, apa yang sedang kamu lakukan? Semuanya berhenti. Baiklah, Mengapa kalian menghancurkan perusahaanku? perusahaanmu. Sekarang itu perusahaanku. Apa? Perusahaan Yunshoumu. Sekarang milikku. Segel itu. Kapan aku membubuhkan segel itu? Tentu saja aku menempelkannya. Ketua Tang, Liu Ruyan. Kau benar-benar mengkhianatiku. mengkhianatimu. Kau sendiri yang menyebabkannya. Aku sudah berada di sisimu selama bertahun-tahun. Tapi bagaimana kau membalasku? Di hatimu selalu hanya ada Lin Qiuhuang yang menghilang 5 tahun lalu. Diam. Kau tidak pantas menyebut namanya. Demi satu wanita. Melawan 4 keluarga besar kami. Kurasa kau bocah. Sudah gila. 4 keluarga besar kami ingin mencaplok keluarga Lin. Tidak ada seorang pun di Yunchen yang bisa menghentikannya. Apalagi kau anak buangan keluarga Tang. Pada akhirnya kau selangkah terlambat. Qiuhuan sudah kembali. Hanya seorang wanita. Jadi kenapa jika dia kembali? Tidak semua wanita. Seperti dirimu. Ketua Tang, jangan bicara sekasar itu. Aku juga berpikir untuk perusahaan kita. Bagaimanapun juga keluarga Song kita adalah salah satu dari 4 keluarga besar Yuncheng. Masa depan perusahaan di bawah kepemimpinan ketua Song kita akan sangat makmur.
Apa urusanmu? Ketua Song. Aku adalah putra sulung dari keluarga Song. Wanita macam apa yang tidak bisa kumiliki? Kau pikir orang sepertimu bisa bangkit menjadi Phoenix? Berhentilah bermimpi. Kau tidak tahu malu. Meskipun aku tidak tahu malu, itu bukan tempatmu. Kau pengkhianat untuk mengatakannya. Ketua Tang, mohon maafkan saya. Saya salah. Mohon maafkan saya saja. Pergi. Dia harus keluar. Kalau begitu kau juga keluar. Yang seharusnya keluar adalah kau, bukan? The Kakak film was Kyuwang. translated Anda adalah and milik Ketua Tang. narrated by Lin M. Kyuwang Media. yang selalu dia pikirkan. Anda tidak secantik itu, bukan? Cantik. Wajah kecilmu cukup cantik. Tapi apa gunanya? Bukankah kau baru saja digunakan, lalu dibuang? Aku memberitahumu hari ini. Ketika kau berada di dunia, kau mengandalkan kekuatan pada taktik, bukan pada wajah cantik. Kau adalah putri sulung dari keluarga Lin. Lin Kyuhuan. Apa kau tidak mendengarku menyuruhmu keluar? Beraninya kau memukulku. Serbu mereka. Apa yang kau lakukan? Ini disebut kekuatan. Ini perusahaanku sekarang. Hak apa kau punya suruh aku keluar? Tidak lagi. Baru saja, aku mengakuisisi 50% saham perusahaan Yunsu. Sekarang ketua yang sebenarnya dari perusahaan ini adalah aku. Jadi perjanjian yang baru saja kau menipu Tang Yunsu untuk ditandatangani sama sekali tidak berlaku. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Semua aset keluarga Linmu ada di tangan Tang Junfang. Keluarga Linmu hampir tak bisa lindungi diri sekarang. Dari mana kau mendapatkan uang untuk mengakuisisi perusahaan Yunshou? Keluarga Lin tidak punya uang, tapi itu tidak berarti aku Lin Kyuhuang juga tidak punya uang. Kau sudah tumbuh besar, masalah sekecil ini masih butuh bantuan dari keluarga. Aku tidak percaya kau berbohong padaku. Jika kau tidak percaya, kau bisa pergi memeriksa catatan transaksi saham. Ada apa ini? Apakah ini tempatmu seharusnya duduk? Sekarang bawa orang-orangmu dan keluar dari kantorku. Merebut perusahaan Yunshou. Aku merencanakannya selama 3 tahun penuh. Namun begitu saja, kau dengan mudah mengambilnya. Aku tidak terima. Tang Yunshou, kau pasti juga sangat tidak relakan. Kau dengan sepenuh hati membantu keluarga Lin. Tapi begitu wanita ini kembali, semua usahamu sia-sia. Bagaimana kalau begini, kau dan aku bergabung? Kau gila. Bagaimana mungkin aku bisa bergabung dengan orang sepertimu? Tang Yunzhou, bangun. Demi wanita ini, Anda melakukan segalanya. Tapi dia ingin merebut harta keluarga Anda. Ini adalah Ini adalah 50% saham perusahaan Yunsu. Ini untukmu. Apa kau gila? Apa perusahaan Yunzhou? 50% saham. Itu bernilai 500 juta. 500 juta. Kau begitu saja memberikannya. Kakak Kyuhuang. Tidak perlu seperti ini. Ambillah. Selama aku pergi, kau melindungi keluarga Linku selama 5 tahun. Sekarang aku jamin kemakmuran seumur hidupmu. Hanya 500 juta saham. Hanyalah hidangan pembuka. Membuang keluarga Linmu bahkan hampir tidak bisa melindungi diri sendiri. Menurutku itu tidak lebih dari memasang wajah berani saat berjuang. Perusahaan Yunshou, simpan saja untuk sekarang. Aku Song King Song, secara alami akan mengambilnya kembali. Ayo pergi. Kakak Kyuhuang, mohon terima saya. Saya salah. Mohon terima saya. Keluarga Lin sekarang tidak lebih dari tumpukan tulang kering di makam. Jika kau mengikuti Lin Kyuhuang sekarang, kau akan menyesalinya. Saya akan lebih menyesal jika bergabung dengan Anda. Kau hanya manfaatkan dan buang aku. Tapi kakak Kyuhuang, segera memberikan Tuan Tang aset senilai 500 juta. Dalam hal kemurahan hati dan sikap, orang bodoh tak berguna seperti Anda yang hidup dari kekuasaan keluarga Anda, bagaimana kau bisa dibandingkan dengan kakak Kyuhuang? Kau. Kakak Kyuhuang, saya selalu tidak bisa mengerti. Mengapa Tuan Tang menunggu Anda 5 tahun tanpa keluhan? Sampai saya bertemu Anda secara langsung. Aura Anda dan metode Anda, saya benar-benar terkesan. Bahkan jika itu berarti melayani Anda seperti sapi atau kuda, saya bersedia. Mulut kecilmu cukup manis, bukan? Adapun aku tidak pernah tidak menyukai wanita cantik. Namun aku punya satu prinsip. Sekali tidak setia, tak akan pernah dipekerjakan seumur hidup. Tapi kau mengkhianati Yunshou sebelumnya. Tuan Tang, mohon maafkan saya. Aku sudah putus dengan Song King Song.
Anda adalah orang yang berjiwa besar. Mohon maafkan saya. Cukup. Sejak perusahaan Yunsoku berdiri sampai sekarang, kau telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Meski tak berprestasi, kau sudah bekerja keras. Tindakanmu itu tergantung pada apakah kakak Kyuhwan bisa memaafkanmu. Kau memanggilku apa? Tuan. Kakak Kyuhwan ini adalah dokumen penawaran yang perusahaan Yunsou kami terima beberapa hari yang lalu. Dokumen penawaran ini sangat aneh. Hanya disebutkan bahwa konferensi penawaran akan diadakan di Hotel Emperor. Tidak menuliskan informasi proyek juga, dan bahkan tidak menyebutkan jumlahnya. Ya, awalnya aku juga mengira ini adalah penipuan. Tidak disangka, dokumen penawaran itu ternyata memiliki segel keluarga Kiao, keluarga terkaya di 9 kota. Kekayaan keluarga Kiao menyaingi kekayaan sebuah negara. Segel keluarga mereka, umumnya tidak ada yang akan pernah memalsukannya. Saya tahu tentang dokumen penawaran ini. Saya mendengar Song King Song menyebutkannya. Kali ini keluarga Kiao membawa proyek 100 miliar yuan ke Yunchang. Detail proyek spesifiknya akan diputuskan setelah konferensi penawaran selesai. Kali ini semua perusahaan berpengaruh akan berpartisipasi. Berapa? Proyek 100 miliar yuan. Tidak heran, isinya masih akan diputuskan setelah penawaran. Bukankah itu seperti memberikan cek kosong? Membiarkan orang mengisi angkanya. Keluarga Kiao gila. Keluarga Kiao Yujing. Mereka cukup berbakti bukan? Bagaimana bisa kau tertarik pada proyek 100 miliar yuan ini? Kakak Kyuhwan, perusahaan Yunsou kita tidak bisa mengambil proyek 100 miliar yuan ini. Selama kau tertarik, aku akan beri proyek 100 miliar yuan ini kepadamu. Aku serius. Proyek ini. Apakah keempat keluarga besar Yunchang akan hadir? Benar, 4 keluarga besar semuanya bertekad untuk menang. Konferensi penawaran ini bertekad untuk menang. Bagus, kalau begitu aku akan memastikan mereka tidak akan pernah kembali. Pesanan 100 miliar yuan ini, keluarga Tang kami tidak menginginkannya lagi. Apel, Tang tua kau belum gila kan? Pada konferensi penawaran ini, keluarga Tangmu memiliki setiap keuntungan. Kekayaan yang sangat besar ini. Kau sebenarnya bersedia untuk begitu saja menyerahkannya kepada orang lain. Pesanan 100 miliar yuan ini, keluarga Tang kami bisa pilih tak bersaing. Tapi ada satu syarat. Aku ingin kalian semua untuk mengumpulkan kekuatan 4 keluarga besar dan menggalang semua keluarga bangsawan Yunchan untuk membasmi Lin Kyuhwan dan menghancurkan keluarga Lin sepenuhnya. Kenapa pakai pisau sate untuk bunuh ayam? Hanya sisa-sisa keluarga Lin. Keluarga Songku bisa menghancurkan mereka dalam sekejap mata. Tunggu. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Lin Kyuhwan ini. Bukankah dia menantu perempuan yang melarikan diri dari keluarga Tangmu? Tepat sekali. Ini tidak benar. Dulu mengandalkan Tang Junfengmu sebagai calon menantu keluarga Lin. Aset keluarga Lin. Keluarga Tangmu paling diuntungkan. Tapi sekarang, kau tak bisa kendalikan sisa keluarga Lin. Dan 4 keluarga besar masih perlu bergabung. Tang tua kau. Untuk ini kau harus lepaskan pesanan 100 miliar yuan. Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Maman, jika kekuatan keluarga Tangmu hanya sebesar ini, kau tidak pantas berada di antara 4 keluarga besar Yunchan. Sejujurnya padamu, wanita ini menemukan Wang Shankui untuk mendukungnya. Tidak mudah dihadapi. Aku tahu itu. Keluarga Lin yang jatuh ternyata punya uang untuk merebut saham Yunshou. Jadi dia mengandalkan Wang Shankui. Jadi begitu. Hanya Wang Shankui belaka 4 keluarga besar kita. Apakah mungkin kita takut padanya? Baiklah Tang tua. Aku menerima syaratmu. Jangan ingkari janjimu kalau begitu. Lin Kyuhwan menghina putraku. Bahkan tanpa syarat Tang tua. Keluarga Songku tidak akan membiarkannya pergi. Bagus. Biarkan kalian semua pergi dan uji dulu kedalaman putri darah Qiansha. Ketika kalian berdua menderita kerugian besar, maka keluargaku secara alami akan menuai keuntungan.
Hari peringatan keempat keluarga besar Yuncheng adalah hari ini. Kakak Kyuhuan, jangan bertindak sembrono. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Konferensi penawaran ini akan diadakan di Imperial Hotel ini. Keempat keluarga besar Yuncheng akan berpartisipasi. Bahkan, Kepala Yuncheng dan Kepala Keluarga Kiao akan hadir. Baiklah, ayo kita pergi. Bukankah ini sisa-sisa keluarga Lin? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kau yang bermarga Song jangan keterlaluan. Orang buangan keluarga Tang. Sisa-sisa keluarga Lin. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Hotel ini buka untuk umum. Kenapa kami tidak bisa masuk? Berikan aku penjelasan yang masuk akal, dan aku akan melepaskanmu. Baiklah, hanya berdasarkan ini. Semua bisnis Hotan di Yuncheng milik keluarga Song saya. Tuan muda ini menetapkan aturan hari ini. Di semua hotel di Yuncheng, anggota keluarga The Lin dan film is Anjing translated tidak diizinkan and masuk. narrated by Song King Song, N-Media. beraninya Anda berbicara kepada Kyu Huang seperti itu? Apakah Anda lupa betapa menyedihkannya penampilan Anda di kantor? Kau jalan. Yang kusir. Apakah kau berhak bicara? Liu Ruyan adalah orangku. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Lepaskan. Apa kau memerintahku? Lepaskan. Aku mohon padamu. Anggap saja ini, aku memohon padamu, baiklah. Kakak Kyuhuan, bagaimanapun juga dia masih anggota keluarga Song. Karena Yun Shul sudah memohon untukmu. Aku seharusnya melepaskanmu. Tapi alasan ini dilarang masuk untuk keluarga Lin dan Anjing darimu. Membuatku sangat tidak puas. Lin Kyuhuan, jangan terlalu sombong. Latar belakangmu, aku sudah mengetahuinya. Kau tahu latar belakangku dan masih begitu sombong. Kau yang pertama. Cukup menarik. Tuan Tua Tang, beritahu kami latar belakangmu. Latar belakangmu. Ayahku, Aku ingin tahu. Apa yang sebenarnya dikatakan orang tua keluarga Tang kepadamu? Bukankah kau hanya mengandalkan kaisar bawah tanah Yuncheng, Wang Shankui? Biar ku beritahu. Wang Shankui, di mata empat keluarga besar kami, tidak lebih dari tikus got. Jika kami memberinya muka, kami memanggilnya Tuan Kue. Jika kami tidak memberinya muka, dia hanyalah anjing liar di belakang kami, memakan sisa-sisa, dan melakukan pekerjaan kotor kami. Memikirkan untuk mengandalkan Wang Shankui, menjatuhkan empat keluarga besar kami, adalah mimpi orang bodoh. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa melihat betapa sungguh bersatu dan sejiwa keempat keluarga besarmu. Bukankah orang tua dari keluarga Tang itu memberitahumu? Putri darah Qianxia. Putri darah Qianxia apa? Pulanglah dan tanyakan pada ayahmu. Kau belum pantas tahu. Kau hanya perlu tahu bahwa di Yuncheng bagiku, berurusan dengan keempat keluarga besar Yuncheng adalah hal yang mudah. Aku belum jatuh serendah itu, sehingga aku perlu mengandalkan reman dan berandalan lokal. Juga menghilang dari pandanganku. Sudah kubilang sebelumnya, Hotel Imperial adalah properti keluarga Song saya. undangan acara lelang. Kami di sini untuk berpartisipasi dalam penawaran. Kami adalah tamu yang diundang oleh keluarga Kiao. Dan kau masih menghalangi kami. Tidakkah kau takut menyinggung keluarga Kiao? Mengapa kau memiliki ini? Surat undangan keluarga Lin. Bukankah itu ada di tangan Tang Junfang? Keluarga Tang mencuri properti keluarga Linku. Dan aku akan membalas dendam itu. Namun surat undangan ini memang bukan dari keluarga Linku. Jangan lupa, perusahaan Yunshou kami juga layak ikut penawaran. Ini adalah proyek bernilai ratusan miliar. Perusahaanmu, nilai pasarnya hanya sekitar 1 miliar bukan? Jangan mendekat. Dan mengundang penghinaan. Bukan urusanmu. Apa? Tamu keluarga Kiao Yujing, kau berani menghalangi. Keluarga Yujing Kiao. Aku tentu akan memberi mereka muka. Tapi aku tidak takut memberitahumu bahwa
4 keluarga besar sudah bergabung untuk memusnahkan keluarga Lin. Setelah konferensi penawaran hari ini berakhir, itu akan menjadi hari kehancuran keluarga Linmu. Tapi kau harus... Keempat keluarga besar Yuncheng. Hidup untuk melihat akhir penawaran. Lin Qiuhuan. Kau benar-benar berani datang. Grup imperial ini bukanlah sarang harimau atau kolam naga. Karena keluarga Qiao mengundang untuk menawar semua perusahaan di Yuncheng, maka grup Yunshouku sebagai anggota Yuncheng secara alami memiliki hak untuk berpartisipasi. Lin Qiuhuan. Kau bajingan. Kau benar-benar bersama dengan anak haram ini. Jangan bicara omong kosong. Kakak iparku dan aku tidak bersalah. Tidak bersalah. Aku membenci. Apa yang ingin kau lakukan? Hentikan. Hentikan. Jen Feng, hati-hati dengan apa yang kau katakan lain kali. Kalau tidak yang patah, bukan hanya kaki ini. Juga, bersama seseorang, adalah pilihan pribadiku. Hak apa kau punya untuk menyuruhku? Lin Qiuhuan. Jangan keterlaluan. Keterlaluan semua orang melihatnya. Si tidak berguna ini jatuh sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Keluarga Tang. Benar-benar sekumpulan orang tidak berguna. Jangan pedulikan aku. Aku tidak membicarakanmu. Aku membicarakan si tidak berguna Tang Junfeng itu. Putranya tidak berguna. Ayahnya bahkan lebih tidak berguna. Bagaimana bisa orang tidak berguna sepertimu menikah dengan keluarga Linku? Kau. Cukup. Konferensi penawaran hari ini, acara penting bagi masa depan Yuncheng. Tempat ini bukan untuk keluarga Tangmu, untuk menyelesaikan perselisihan keluarga. Izinkan saya mengatakan beberapa kata yang adil. Dan kau ini siapa? Hak apa kau punya campuri urusan keluargaku? Gadis ini terlalu sombong. Muka 4 keluarga besar Yuncheng. Dia sama sekali tidak memberinya. Dia kepala keluarga Fang, salah satu 4 keluarga besar. Kalau begitu aku mengerti. Memaksa ayahku sampai mati. Dan merugikan keluarga Linku. Kau juga ikut campur dalam hal itu. Kau memfitnahku. Bagaimana 4 keluarga besar kami memaksa ayahmu sampai mati? Karena kalian semua ada di sini untuk konferensi penawaran. Mengapa tidak mencari tempat duduk? Ini. Bagaimana? Tidak bisa menemukan tempat duduk bukan? Biar ku beritahu. Setiap orang yang menghadiri konferensi penawaran hari ini adalah keluarga-keluarga terkemuka di Yuncheng. Setiap orang yang hadir di sini secara harfiah bisa menghancurkanmu sampai mati dengan uang. Hanya perusahaan Yunshou dengan nilai pasar 1 miliar ingin terlibat dalam proyek Yuncheng yang bernilai ratusan miliar. Itu hanyalah angan-angan. Apa kau pikir? Dengan berpegangan pada kaki Wang Shankui, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Sudah kubilang padamu, tidak ada tempat untukmu di sini. Tentu saja tidak ada tempat untukku di sini. Sekarang kau tahu mengapa kau tidak pergi. Keluar. 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 Mengapa naik ke sana? Mengapa naik ke sana? Sangat berani. Sangat berani. Benar hanya sombong. Terlalu sombong. Karena ini adalah tempat aku seharusnya duduk. Kakak Qiuhuan cepat turun. Tidak apa-apa. Beraninya kau. Tempat duduk ini adalah untuk ketua Yuncheng yang di atas 10.000 orang. Orang terkaya di Jiuzhou, kekayaannya setara negara. Tempat terhormat untuk 2 tuan terhormat. Dan kau pikir kau pantas duduk di sana? Ada jalan ke surga, tapi kau abaikan. Tidak ada gerbang neraka, namun kau menerobos masuk. Kau mencari kematianmu sendiri. Beraninya kau begitu tidak sopan. Sangat tidak hormat. Apa kau bosan hidup? Aku juga cukup terganggu. Lagi pula ada 2 kursi di sini. Tapi entah itu kepala Yuncheng atau hantu tua dari keluarga Qiao itu untuk duduk berdampingan denganku. Tidak ada dari mereka yang layak. Sombong.
sombong tanpa batas, kepala Yunchan, dan kepala keluarga Kiao. Tidak layak disandingkan denganmu? Kau pikir kau siapa? Shan Huang 9 kota. Itu benar. Aku adalah Shan Huang 9 kota. Shan Huang 9 kota. Ini Jan Huang 9 kota. Ini adalah Shan Huang 9 kota. Ling Qiuhuan. Dari semua orang yang bisa kau tiru, kau meniru Tuan Shan Huang. Tolong beritahu aku. Tunanganku tunangan Tang Junfang adalah penguasa istana Phoenix Surgawi. Wanita paling kuat di tanah 9 kota. Bahkan, jika aku minum terlalu banyak anggur palsu, aku tidak akan berani memimpikan mimpi seindah itu. Mimpi indah. Jangan khawatir. Ini akan segera menjadi mimpi burukmu. Gila, benar-benar gila. Seseorang berani ngaku Shan Huang 9 kota. Kakak Qiuhuan, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Apakah kau benar-benar yang mulia Shan Huang itu? Apakah kau percaya padaku? Pada titik ini, apakah aku percaya atau tidak? Apakah itu masih penting? Ketika aku kecil mereka membuliku, memanggilku anak haram. Bahkan ayahku sendiri meremehkanku. Hanya kau yang mau bermain denganku, mau melindungiku. Entah kau Shan Huang 9 kota atau bukan. Kau adalah kakak Qiuhuangku. Hanya karena alasan ini, tidak peduli kapanpun, aku akan berdiri di hadapanmu. Bahkan jika itu berarti musuh semua keluarga bangsawan di Yunchan. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengkhianati kepercayaanmu padaku. Kau benar-benar gila. Dalam hidupku, keputusan paling tepat yang kubuat adalah mengusirmu dari keluarga Tang. Hidupmu akan dihancurkan oleh wanita ini. Dihancurkan olehku. Seandainya saja kau Pak Tua memperlakukan Yunxiu sebagai putramu, dia tidak akan berdiri di sini. Dilahirkan tapi tidak dibesarkan. Dibesarkan tapi tidak diajari. Hak apa yang kau miliki? Bersikap angkuh sebagai kepala keluarga di sini. Shan Huang 9 kota adalah wanita. Narrated by M Media. Aku juga seorang wanita. Jadi, mengapa aku tidak bisa menjadi Shan Huang? Beraninya kau? Tidak sopan. Sangat tidak sopan. Shan Huang memimpin istana Phoenix Surgawi, memusnahkan barbar Wang, dan melindungi kedamaian 9 kota kita. Sosok seperti itu, bagaimana bisa kau yang hanya sisa-sisa keluarga Lin dibandingkan dengannya? Sungguh lelucon. Keluarga Lin, sebuah keluarga kecil di Yunchan, yang bahkan tidak masuk peringkat. Jika kau adalah Shan Huang 9 kota, lalu aku Song Qingsong akan menjadi Kaisar Giom. Apa yang kau tertawakan? Lin Qiuhuang, cepat turun ke sini. Jangan mencari mati sendiri. Dan menyeret keluarga Tang kami bersamamu. Kepala pengurus Yunchan dan patriark keluarga Kiao akan segera tiba. Maka kita akan lihat bagaimana kau menyelesaikan ini. Menyinggung 4 keluarga besar kami, Wang Shankui. Masih ada ruang untuk negosiasi. Tapi kau meniru Tuan Shan Huang. Bahkan jika Wang Shankui sendiri datang, kau tetap akan mati tanpa tempat pemakaman. Betapa bodohnya. Kalian semua mengaku sebagai 4 keluarga besar. Tapi pernahkah kalian mempertimbangkan? Mengapa hanya 3 dari keluarga kalian yang ada di sini hari ini? Di mana keluarga Huang? Kupikir kau akan mengatakan sesuatu yang penting. Patriark keluarga Huang sakit parah. Sudah undang tabib dewa tetua Kiev untuk obatinya. Huang Xianren, putra sulung keluarga Huang, dengan setia berada di sisinya. Tentu saja dia tidak datang. Dengan patuh di sisinya. Kebohongan-kebohongan ini, menipu orang lain itu satu hal. Tapi jangan berani-berani menipu diri kalian sendiri. Keluarga macam apa 4 keluarga besar kalian itu? Tidakkah kalian sendiri tahu? Ini adalah pesanan senilai ratusan miliar. Jangankan kepala keluarga Huang yang sakit kritis. Bahkan jika kepala keluarga Huang meninggal, Huang Xianren akan tetap hadir. Konferensi penawaran ini. Apa maksudmu? Itu berarti aku nona muda ini memerintahkan keluarga Huang untuk dikurung, mencegah mereka menghadiri konferensi penawaran ini. Adapun aku ingin kepala keluarga Huang untuk secara pribadi menyaksikan kejatuhan keluarganya. Itulah mengapa aku meminta tabib dewa menjaganya tetap hidup seadanya. Kalau tidak, apakah kalian pikir bahwa dengan 4 keluarga besar kalian, individu-individu rendahan seperti itu akan layak mendapatkan campur tangan tabib dewa? Itu tidak mungkin. Orang lain mungkin tidak tahu identitas aslimu. Tapi bagaimana mungkin aku tidak tahu? Shan Huang 9 kota apa? Berhenti menggetar. Kau jelas adalah putri darah Qiansheng. Keluarga Huang mungkin diancam oleh kekejamanmu. Tabib dewa pasti telah dipaksa olehmu.
untuk mengobati wanita tua itu. Dari keluarga Lin. Apel, kau adalah putri darah Qiansha. Memang legenda bawah tanah Yunchen. Bukankah putramu? Memberitahumu. Tidak berguna. Masalah sepenting ini. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Aku tidak tahu apa-apa tentang putri darah Qiansha. Kupikir dia mengarangnya untuk menipuku. Jadi aku tidak memberitahumu. Siapa sangka orang seperti itu benar-benar ada. Namun ini bukan sepenuhnya salahmu. Putri darah Qiansha yang memusnahkan pasukan bawah tanah Yunchen. Legenda itu. Karena itu terlalu aneh. Oleh karena itu hanya beberapa tokoh Poncak di Yunchen yang mengetahuinya. Kau benar-benar tidak berhak tahu. Keluarga Tang kalian benar-benar tidak bermoral. Kalian jelas memberitahu kami, Lin Qihuang telah bergantung pada pengaruh Wang Shankui. Itulah sebabnya kami bersedia membantumu menghadapinya. Kalian tidak pernah sekalipun mengatakan, dia adalah putri darah Qiansha. Katakan padaku, keluarga Tang kalian memperdaya kami. Lihatlah yang biasanya angkuh dan berkuasa ini. 4 keluarga besar. Sekarang mereka seperti anjing gila, saling menggigit. Bukankah ini menarik? Aku tidak pernah menyangka, keluarga-keluarga yang biasanya terhormat, 4 keluarga besar, sekarang menjadi begitu buruk rupa. Memiliki ayah dan saudara seperti itu. Sungguh memalukan. Cukup. Jangan biarkan orang lain menertawakan kita. Apakah dia putri darah Qiansha? Apakah itu penting? Pikirkan tentang keluarga Lin, dan hal-hal yang kalian lakukan pada mereka. Dia telah kembali untuk membalas dendam. Dia tidak akan mengampunimu. Itu benar, dia benar. Kali ini aku di sini. Terutama untuk 2 hal. Pertama untuk membalas budi, atas nama Yunshu. Untuk mengamankan pesanan 100 miliar ini. Kedua untuk membalas dendam. Untuk membuat 4 keluarga besar Yuncheng, kalian, disingkirkan dari Yuncheng. Lin Qihuang jangan terlalu sombong. Bahkan jika kau adalah putri darah Qiansha, lalu kenapa? Apakah kami 4 keluarga besar takut padamu? Tepat sekali. Hari ini aku di sini untuk memberitahumu. Alasan pasukan bawah tanah tetap berada di bawah tanah adalah karena mereka tidak tahan cahaya. Begitu terpapar cahaya mereka harus mati. Para tamu yang terhormat, kalian semua yang memenuhi syarat untuk berada di sini hari ini adalah pilar-pilar Yunchengku. Tanpa kalian, tidak akan ada Yuncheng seperti sekarang ini. Adapun Lin Qihuang, dia adalah tokoh dunia bawah tanah Yuncheng. Putri darah Qiansha yang terkenal kejam. Aku yakin semua orang sudah lama tidak puas dengan dunia bawah tanah Yuncheng. Bahkan keluarga Tangku, yang mulia sebagai salah satu dari 4 keluarga besar Yuncheng, diperas setiap bulan oleh bajingan Wang Shankui itu untuk 10 juta sebagai OKT. Apalagi kalian semua, bukankah begitu? Tepat sekali. Wang Shankui mengambil uang dari keluarga Tang kalian. Cukup banyak melakukan untuk keluarga Tang kalian. Perbuatan kotor yang tak terkatakan itu. Ini tidak lebih dari berkolusi dengan Wang Shankui dan memutarbalikkan hitam dan putih. Hanya sarang ular dan tikus. Setidaknya lebih bersih daripada wanita sepertimu sebagai calon menantu keluarga Tang. Dengan Tang Yunzhou, putra haram The ini, film was translated dalam hubungan and yang tidak jelas. narrated by M Media. Bahkan terang-terangan bahwa orang terobos rumah keluarga Tangku dan memukuli saya sampai seperti ini. Terlebih lagi putraku yang malang. Kedua kakinya dipatahkan olehnya. Kalian lihat, seorang wanita yang begitu tidak berperasaan dan tidak adil. Bisakah Yuncheng kita mentolerirnya? Tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditoleransi. Lin Qihuang inilah yang berani menyamar sebagai Tuan Shanhuan, memfitnah dan menentang mertuanya. Bajingan yang tidak berperasaan, tidak adil, dan sombong. Bisakah Yuncheng kita mentolerirnya? Tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditoleransi. Bagus, keluarga Tangku. Mulai hari ini akan mengeksekusi Lin Qihuan dan mengusir keluarga Lin. Dan keluarga Fang kami mulai hari ini dan seterusnya akan mengeksekusi Lin Qihuan dan mengusir keluarga Lin. Keluarga Song kami mulai hari ini dan seterusnya akan mengeksekusi Lin Qihuan dan mengusir keluarga Lin. Keluarga Xiao kami menyatakan Eksekusi keluarga Lin. eksekusi keluarga Lin. Eksekusi Lin Qihuang dan usir keluarga Lin. Eksekusi Lin Qihuang dan usir keluarga Lin. Usir keluarga Lin. Eksekusi Lin Qihuan. Usir keluarga Lin. Bagus, Eksekusi Lin Qihuan. Usir keluarga Lin. bagus sekali. Kau simpan selir di rumah leluhur keluarga Linku.
Namun kau tidak menyebutkannya sepatah kata pun. Kalian 4 keluarga besar, memaksa ayahku sampai mati, dan menggelapkan aset keluarga Linku. Namun tidak merasa penyesalan sedikit pun. Pada akhirnya, kalian para pelaku kejahatan, malah menjadi individu yang benar. Aku hanya ingin mencari keadilan untuk keluarga Lin kami. Kalian memfitnah dan sebarkan rumor jahat padaku. Menggambarkan aku sebagai penjahat yang tak termaafkan. 4 keluarga besar kacaukan benar salah. Dan memutarbalikkan hitam dan putih. Benar-benar luar biasa. Cukup omong kosongnya. Sekarang semua keluarga bangsawan Yuchen berdiri di belakangku. Bahkan jika kau adalah putri darah Qianshan, kami bisa menghancurkanmu. Semudah menghancurkan seekor semut. Sama mudahnya. Mengapa kau tidak berlutut dan memohon belas kasihan? Apalagi yang kau inginkan? Setelah semua pembicaraan itu, tentang kesetiaan kebenaran dan bakti, pada akhirnya, bukankah kalian masih akan bersaing denganku? Untuk kekuasaan dan pengaruh. Kalian bertanya apa yang ingin aku lakukan? Kalau begitu aku akan memberitahu kalian. Karena semua keluarga bangsawan Yoncheng berada di belakang kalian, aku akan memusnahkan seluruh Yoncheng. Keluarga bangsawan. 6 tahun yang lalu, aku bisa memusnahkan semua kekuatan bawah tanah semalam. Selama 5 tahun, aku bisa mengusir bangsa barbar dan menghancurkan Beiping. Hari ini aku bisa mengusir semua keluarga bangsawan Yoncheng. Patriark keluarga Kiao telah tiba, dan tetua utama Yuncheng telah tiba. Sekarang Patriark Kiao dari keluarga Kiao, dan tetua utama Yuncheng keduanya ada di sini. Tinggal tunggu mati saja. Selamat datang Patriark Kiao dari keluarga Kiao. Selamat datang Patriark Kiao dari keluarga Kiao. Selamat datang tetua utama Yuncheng. Selamat datang tetua utama Yuncheng. Apa yang terjadi di sini? Tetua utama, sisa-sisa keluarga Lin ini mengaku sebagai yang mulia Shan Huan, rebut kursi kehormatan Anda dan Patriark Kiao. Kursi yang terhormat. Apa maksudmu dia bukan Shan Huan? Yun Wuchen. Bagaimana mungkin dia Shan Huan? Dia adalah menantu keluarga Tang kami. Aku sangat yakin tentang itu. Jadi apa ini? Kami telah mengumpulkan semua keluarga untuk bersama-sama mengeksekusi Lin Qiuhuan, memusnahkan seluruh keluarga Lin. Bagus. Sangat bagus. Terima kasih atas pujian Anda tetua utama. Apakah kalian mencoba menghancurkan Yunchen? Baiklah, karena semua orang sudah tiba. Maka konferensi lelang ini, mari kita mulai. Adapun aku menyarankan memberikan pesanan 100 miliar ini kepada perusahaan Yunsu. Siapa yang setuju dan siapa yang keberatan? Lin Qiuhuan aku keberatan. Dengan hak apa Tang Yunshou dalam hal status? Bukankah dia hanya orang buangan dari keluarga Tang? Dari segi kekuatan finansial perusahaan Yunshou, hanyalah sebuah perusahaan dengan nilai pasar kurang dari 1 miliar. Bagaimana mungkin bisa bersaing dengan grup imperial milik keluarga Songku untuk proyek 100 miliar? Dengan hak apa? Hanya dengan ini. Kiao Shiyuan dari keluarga Kiao menyapa Tuan Shan Huan. Pesanan 100 miliar itu segera diserahkan. Ketua utama Yunchen, Yun Wuchen menyapa Tuan Shan Huan. Apel, Anda benar-benar Tuan Shan Huan. Apa yang kau pikirkan? Orang tua bangka. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Katakan padaku, bukankah Anda menjamin bahwa dia bukan Shan Huan? Ada apa denganmu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Jadi tunanganku adalah Tuan Shan Huan. Dan aku bahkan menggunakan rumah leluhur keluarganya untuk memelihara simpanan 3 tahun. Sudah cukup membuat keributan. Salam Tuan Shan Huan. Tuanmu datang tanda tangani pesanan 100 miliar ini. Ini seharusnya milikku. Kakak Qiuhuan, perusahaan Yunshouku tidak bisa menangani pesanan 100 miliar ini. Tuanmu datang tanda tangani saja tanpa khawatir. Serahkan sisanya kepada keluarga Kiao kami untuk membantu Anda mencari jalan keluar. Aku memberikannya padamu. Jadi ambillah saja. Ini semua yang pantas kau dapatkan. Aku pernah berkata, kau melindungi keluarga Linku selama 5 tahun. Putri ini akan menjamin kemakmuran seumur hidupmu. Aku menepati janjiku. Bagaimana denganmu?
Kau bilang ingin melenyapkan keluarga Lin. Lenyapkan aku. Tuan Shan Huang, ampuni hidupku. Itu adalah kebodohanku. Ampuni nyawamu. Aku hanya ingat kau berkata, jika aku adalah Sang Huang, maka kau akan menjadi Kaisar Giok. Kau sebagai Kaisar Giok yang terhormat, bagaimana kau bisa mengharapkan aku orang rendahan, manusia fana, untuk mengampuni nyawamu? Bagaimana mungkin Anda seorang manusia biasa? Hamba yang rendah ini salah. Hari ini, aku akan membuatmu tahu, apa artinya berjaya dengan mengikutiku, dan binasa dengan menentangku. Tuan Muda Song, kita bertemu lagi. Tuan, jangan bilang aku pilih kasih. Meskipun tidak ada pesanan 100 miliar untukmu, tapi keluarga Song ini, kau bisa tangani sesuai keinginanmu. Terima kasih Tuan Jan Huang. Silakan. Tidak. Tidak, Ruyan. Demi hubungan kita di masa lalu. Anda masih berani menyebut hubungan masa lalu kita. Anda memanfaatkan saya, bukan? Anda anggap saya pionkan. Dan sekarang apa? Tuan Muda Song. Nona Liu, pukulan yang bagus. Anak durhaka ini pantas dipukul. Saat pukul anjing, lihat pemiliknya. Bocah ini punya mata tapi tidak bisa melihat. Bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Saya memang anjing tuan saya. Tapi bahkan seekor anjing lebih mulia daripada keluarga Song Anda. Ya. Bagaimana keluarga Song kami bisa dibandingkan dengan anjing Shan Huan? Mulai hari ini, semua aset keluarga Song akan menjadi milik tuan saya. Adapun Anda ayah dan anak keluarga Song, saya The akan film menahan was Anda di sini translated and untuk perlahan-lahan narrated membalas by M Media. kebaikan Tuan Muda Song. Keluarga Song sudah tamat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau datang untuk menagih hutang dari kami lagi. Lupakan saja. Tidak ada yang penting lagi. Apakah itu benar-benar tidak masalah lagi? Ada apa? Mungkinkah? Bisakah kau masih mengampuni keluarga Tang? Tentu saja tidak. Aku hanya ingin memberitahumu. 5 tahun yang lalu, aku tidak membencimu. Ketika aku kabur dari pernikahan, itu hanya karena orang tuaku telah mengatur pernikahan untukku. Terlalu mendadak. Tapi kau harus tahu, aku adalah orang yang sangat berbakti. Apa maksudmu dengan itu? Maksudku adalah, jika selama 5 tahun terakhir ini, kau telah merawat keluarga Linku dengan baik, merawat orang tuaku dengan baik, dan adikku, mungkin dalam kebahagiaanku, aku akan menikahimu. Kau bisa saja menjadi pria paling berkuasa di 9 kota. Alih-alih ini, si lumpuh ini yang hanya bisa duduk di kursi roda. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Apa yang kau sendiri lewatkan? Tuan Shan Huan, saya mohon tolong pertimbangkan bahwa keluarga Tang dan Lin kami akan menikah. Junfeng, apa yang kau lakukan? Aku ayahmu. Kenapa? Kenapa menargetkan keluarga Lin? Karena kau sudah berurusan dengan mereka. Kenapa tidak musnahkan mereka sepenuhnya? Kau menghancurkan hidupku. Kau menyakiti keluarga kami. Bukan aku itu keluarga Xiao. Keluarga Xiao yang kau sebutkan, apakah itu keluarga bangsawan terkemuka di Yujing? Memang keluarga Xiao dari Yujing. Keluarga Xiao dari Yujing lah yang memerintahkan kami, 4 keluarga besar Yunchen, untuk menghancurkan keluarga Lin bersama. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Setiap kata yang saya ucapkan adalah benar. Perintah keluarga Xiao. Kami hanya mengikuti perintah. Ini tidak mungkin. Keluarga Linku dan keluarga Xiao dari Yujing terpisah sejauh 1000 li dan tidak memiliki hubungan apapun. Bagaimana mungkin mereka menempuh perjalanan 1000 li datang untuk berurusan dengan keluarga Lin kami? Kami tidak tahu. Tapi setiap kata yang dia katakan adalah benar. Pada titik ini, beraninya kami menipu Tuan Shan Huan. Kami tidak akan berani. Panggil Qin Tua, bawa orang tua itu dari keluarga Huang kepadaku. Ya. Bawa dia ke sini. Tuan Shan Huang, ampuni hidupku. Saya mohon Tuan Shan Huan. Diam. Aku bertanya padamu. Siapa yang memerintahkanmu untuk menyakiti keluarga Lin kami? Keluarga Xiao. Keluarga Xiao dari Yujing. Kakak Jihuan, apakah kau benar-benar tidak mengenal keluarga Xiao ini? Ketika aku berada di perbatasan, aku pernah berinteraksi dengan beberapa murid keluarga Xiao. Tapi 5 tahun yang lalu, keluarga Lin kami hanyalah sebuah keluarga kecil.
Bangsawan Yonjeng. Bagaimana mungkin kami mengenal keluarga bangsawan terkemuka ibu kota ini? Tuan Shan Huang, saya tidak bisa menjamin bahwa apa yang mereka katakan benar. Namun keluarga Xiao dari Yujin dan keluarga Lin dari Yunchen tidak sepenuhnya tidak berhubungan. Apakah Patriark Kyo tahu sesuatu? Dulu, Tuan Tua Lin awalnya adalah rakyat biasa. Saat berjuang di Yujin, dia secara kebetulan menyelamatkan nyawa Tuan Tua Xiao. Keluarga Lin akhirnya bisa masuk ke jajaran keluarga bangsawan. Selain itu, keluarga Xiao dan keluarga Lin juga memiliki kontrak pernikahan. Apa? Keluarga Lin dan keluarga Xiao punya perjodohan. Bawahan Anda tidak berani berbohong. Mengingat kembali dulu, Tuan Tua Xiao dan Tuan Tua Lin adalah sahabat karib. Setelah minum di Zui Xianglou, mereka membuat kontrak pernikahan ini. Masalah ini dulu dikenal luas di Yujin. Semua orang mengetahuinya. Namun saat itu baik keluarga Xiao maupun Lin tidak memiliki anak yang cukup umur untuk menikah. Jadi, kontrak pernikahan ini diatur di daerah Anda. Ini benar-benar terjadi. Itu tidak benar. Jika keluarga Linku dan keluarga Xiao memiliki kontrak pernikahan, lalu mengapa aku bertunangan dengan si tidak berguna ini dari keluarga Tang? Ini mungkin karena kontrak pernikahan keluarga Xiao ditetapkan untuk nona muda kedua keluarga Lin. Yoksin, kita akan bicara tentang masalah keluarga Xiao nanti. Kalian 4 klan besar dari Yoncheng menyakiti keluarga Linku, membunuh ayahku. Meskipun kalian bukan dalangnya, kalian adalah kaki tangan. Aku sudah bilang sebelumnya. Aku akan memusnahkan bangsawan Yoncheng. Aku tidak akan pernah mengampuni kalian. Tuan Shan Huang, tolong ampuni hidup kami. Mohon Tuan Shan Huang, berikan jalan keluar bagi keluarga bangsawan Yunchen. Sekarang kalian tahu untuk memohon belas kasihan. Apa yang kalian lakukan sebelumnya? Kakak Kyu Huang. Meskipun banyak dari mereka bersalah, kejahatan mereka tidak pantas dihukum mati. Terlebih lagi keluarga mereka tidak bersalah. Kemari. Aku. Kau benar-benar berpikir aku adalah iblis pembunuh. Yun Musin kepala Yuncheng, dengarkan perintahku. Saya siap melaksanakan perintah Anda. Sita semua aset semua keluarga bangsawan di Yuncheng. Cabut semua keluarga bangsawan dari gelar mereka di Yuncheng. Lucuti semua keluarga bangsawan dari semua hak mereka di Yuncheng. Mulai hari ini, tak ada lagi bangsawan di Yuncheng. Cepatlah dan ucapkan terima kasih. Terima kasih telah mengampuni hidup kami. Terima kasih Yang Mulia Jan Huang telah mengampuni kami. Terima kasih Yang Mulia Shan Huang telah mengampuni kami. Kalian 4 klan besar, jangan terlalu cepat berterima kasih padaku. Sebagai biang keladi utama Yoncheng, aku tentu punya pengaturan lain untuk kalian, keluarga Song. Sudah kuserahkan kepada Liu Ruyan untuk ditangani. Aku tidak akan bertanya lebih jauh. Tuan tenang saja, saya jamin mereka akan berharap mati. Adapun keluarga Fan dan keluarga Huang, selain menyita semua aset mereka, semua anggota lainnya akan diasingkan ke perbatasan. Jika mereka tidak mencapai jasa militer, mereka dilarang kembali ke benua Jiuzhou. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Ayah, ayah ada apa? Keluarga Tang kami. Kami mohon maaf Tuan Shan Huang. Kami berada di bawah belas kasihan Tuan Shan Huang. Keluarga Tang dan keluarga Lin kalian awalnya adalah teman lama keluarga. Namun kalian memaksa ayahku sampai meninggal dan menggelapkan aset keluargaku. Aku memiliki dengan kalian kebencian yang tak dapat didamaikan. Bagaimanapun kau ayah kandung Yunzhou. Yunzhou membantuku dengan nyawanya. Jika bukan karena dia, ibuku dan adik perempuanku mungkin tidak akan menunggu kepulanganku. Jadi aku tak bisa jadi anak yang membunuh ayah. Aku bisa memberi keluarga Tang kesempatan. Apakah kau masih ingat perjanjian kita? Aku akan membuatmu di hadapan 4 klan besar membaca surat cerai ini di depan umum. Bunuh saja aku. Sekarang kau ingin mati. Sudah terlambat. Demi keluarga Tang kami. Lakukan sekarang.
Tuan muda terhormat dari keluarga Tang ini. Tentu kau tidak buta huruf kan? Anak durhaka, bacalah dengan cepat. Jika kau tidak membacanya sekarang, kau akan menjadi pendosa terhadap keluarga Tangku. Bacalah dengan cepat. Bacalah saja. Bacalah, Bacalah. 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 Bacalah lebih cepat. Bacalah lebih cepat. Hari ini ada seorang tunangan. Tang Junfang. Apa katamu? Aku tidak bisa mendengarmu. Hari ini ada seorang tunangan. Tidak bisa mendengar. Tuan Tua Tang. Sepertinya bahwa keluarga Tangmu mengenai kesempatan yang kuberikan tidak terlalu puas. Ini benar-benar kesalahpahaman. Anak durhaka. Apakah kau ingin membunuh semua orang di keluarga Tang? Ling Qiuhuan. Surat cerai. Hari ini ada seorang tunangan Tang Junfang. Karena gagal menjunjung tinggi kebajikan suami, melakukan persinahan dengan Shen Qiumei, berkolusi dengan orang luar, merencanakan merebut harta keluarga mertua, memaksa ayah mertua hingga meninggal, dan menindas ibu yang menjanda, telah mendatangkan murka dewa dan manusia, dan kejahatannya tidak termaafkan. Oleh karena itu surat cerai ini menceraikan Tang Junfang. Mulai hari ini masing-masing bebas menikah, tanpa perselisihan lagi selamanya, agar tidak ada keraguan di kemudian hari. Dokumen ini dengan sukarela dibuat sebagai bukti. Tidak buruk. Sepertinya tuan muda keluarga Tang tidak sepenuhnya tidak berguna setelah semua. Setidaknya kau baca surat cerai ini dengan baik. Kalau begitu, karena kita sudah tidak lagi memiliki hubungan, kau harus menjauh dariku. Tuan Shanhuan. Baru saja Anda bilang beri kesempatan keluarga Tang. Berikan dia. Apa yang kau lakukan? Aku ingin kau Tang Junfeng, si tidak berguna ini, untuk bunuh diri. Gunakan satu nyawamu, ditukar dengan nyawa seluruh keluarga Tang. Kesempatan ini, apakah cukup besar? Tuanku, Tuan Shanhuang benar-benar murah hati. Lalu kenapa kau tidak membunuhku barusan? Karena aku tidak hanya ingin membunuh orang, aku juga ingin menghukum hati mereka. Bagaimana rasanya? Perasaan martabatmu diinjak-injak. Tidak menyenangkan, bukan? Aku akan melawanmu sampai mati. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Shanhuan. Kau mencari mati. Kau berani menyentuh Tuan Shanhuan. Apakah kau pantas? Ini adalah yang katanya berkedudukan tinggi. 4 keluarga besar Yunchan. Sekelompok oportunis. Menindas lemah takut kuat. Nak, jangan takut. Hanya sekali. Dia bunuh diri. Kalian semua melihatnya. Dia bunuh diri. Tuan Shanhuan, Anda akan mengampuni keluarga Tang kami kan? Tenang saja. Semua yang kujanjikan padamu akan kulakukan. Ayo pergi. Ayo kita selidiki keluarga Xiao. Fan Chonghu. Terlalu lembut. Kau mesum. Beraninya kau memukulku. Apa kau tahu siapa aku? Tuan Muda Fan. Manajer Xiao. Ada apa? Ada apa? Pelayanmu memukulku. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Fan. Dia yang menyentuh pantatku. Jadi kenapa kau tidak benar-benar berpikir? Kau masih nona muda dari keluarga Lin kan? Bahkan jika Tuan Muda Fang menyentuhmu, itu akan menjadi keberuntunganmu. Manajer Xiao, dulu keluarga Lin kita tidak pernah memperlakukanmu dengan tidak adil. Itu dulu. Sekarang tempat ini milik keluarga Tang. Kau bukan lagi nona Lin yang angkuh. Sedangkan kau sekarang, kau hanyalah seorang pelayan biasa. Jika kau masih menginginkan gajimu, cepat minta maaf kepada Tuan Muda Fang. Tidak bisakah aku menyerah saja? Hei, berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Kau bisa melupakan gajimu. Tapi kau memfitnahku dengan menuduhku melecehkanmu. Bagaimana seharusnya masalah ini diselesaikan? Aku tidak memfitnahmu. Begitukah? Apa kau pikir semua orang akan percaya pada seorang pelayan biasa sepertimu
Atau mereka akan percaya padaku. Tuan muda dari keluarga Fang. Tentu saja percaya Tuan muda Fang. Seperti kata pepatah, kemiskinan melahirkan kelicikan. Dan kekayaan menumbuhkan hati nurani. Gadis ini, jelas dia di sini untuk menjebak Tuan muda Fang demi uang. Kalian, apa yang kalian semua inginkan? Sederhana, aku ingin kau menyuapiku dengan tanganmu sendiri. Duduk di pangkuanku dan suapilah aku. Lepaskan. Baiklah. Kak, Satu lagi datang. Dengan sukarela bersandar di pelukanku. Pesona Tuan muda Fan benar-benar tak tertahankan. Tentu saja. apakah kau nyaman? Kau. Hari ini, ada kabar baik. Dan ada kabar buruk. Kabar buruknya adalah sekarang. Restoran ini kembali ke keluarga Lin. Ini bukan keluarga Tang. Keluarga Tang sudah tamat. Tapi kabar baiknya adalah kau tidak perlu datang bekerja besok. Kau dipecat. Aku dipecat. Kenapa aku dipecat? Ini kabar baik. Karena kau masih hidup. Kakak. Aku kembali. Mengapa kau masih bekerja di sini? Aku janji kerja sampai akhir bulan. Kau gadis. Beraninya kau memukulku. Apa kau tahu siapa ayahku? Aku dari keluarga Fang. Benar 4 keluarga besar Yunchen. Apa kau tahu mereka? Berani menyinggung The Tuan film muda was Fang. translated Kau sudah mati. and narrated Keluarga by Fang sudah Media. tamat. Bukan hanya keluarga Fang. Seluruh 4 keluarga besar Yuncheng. Telah semua kucabut akarnya. Omong kosong apa yang kau banggakan? 4 keluarga besar telah bercokol di Yunchen. Selama ratusan tahun, siapa yang bisa menghancurkan mereka? Aku memberitahumu, kau mati. Aku akan menelepon ayahku sekarang. Baiklah, tapi waktuku cukup berharga. Aku hanya akan memberimu 3 menit. Jika 3 menit belum habis, aku akan membuat kepalamu menggelinding. Ayah ini Chonghu, kenapa kau masih bergerak? Putramu sudah dipukuli. Wanita itu, dia sangat sombong. Apakah kau baik-baik saja? Dia bilang bahwa 4 keluarga besar Yunchen, semuanya telah dicabut olehnya, yaitu seorang wanita. Takut apa ayah? Ayah akan segera datangkan Bagus. Aku memberitahumu, kau mati. Ayahku akan segera membawa orang-orang. Saat itu, jangan sampai kau ketakutan berlutut dan memohon ampun. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat. Yuxin, apakah kita memiliki pertunangan dengan keluarga Xiao? Aku tidak tahu. Tak pernah dengar ibu dan ayah sebut itu. Kamu harus bertanya pada ibu tentang ini. Hei ayah, di mana orang-orangnya? Di sini. Cepat pukul. Pukul dia. Pukul dia keras-keras. Pukul dia keras-keras. Pukuli dia sampai mati. Jika dia mati, aku akan bertanggung jawab. Berhenti memukul aku, Fang Chonghu. Kalian salah orang. Dia tuan muda dari keluarga Fang. Hanya anakku sendiri. Apa aku tidak mengenalinya? Aku akan memukul anak durhaka yang buta ini. Seret dia keluar dan pukul dia. Jangan biarkan darahnya terpercik ke adikku. Seret dia lebih jauh. Kami terlambat membantu Anda. Kami harap Yang Mulia Shan Huang memaafkan kami. Shan Huang. Shan Huang 9 kota. Untuk membantumu. Kau jelas-jelas terlalu melebih-lebihkan. Putramu, Tidak. Anda salah paham. Dia bukan anakku. Aku sudah mengusirnya dari keluarga Fang. Ayah tidak perlu sekejam ini kan? Diam, aku tidak punya anak sepertimu. Bolehkah saya bertanya lancang? Bagaimana orang gila ini menyinggung Anda berdua, nyonya terhormat? dia melecehkanku. Dia menyentuh pantatku. Tangan yang mana? Aku tidak melakukannya. Apa kau punya bukti? Perkataan adikku adalah buktinya. Yuxin, tangan yang mana? Tangan kanan. Tangan kanan. Ayah apa yang ayah lakukan? Aku anak kandung ayah. Yang Mulia Shan Huan. Lihat dia sudah seperti ini.
Bisakah Anda mengampuninya? Ya. Tunggu sampai keluarga Fangmu. Setelah diasingkan ke perbatasan, kirim dia ke kamp hukuman mati. Selama dia selamat dari 3 pertempuran, aku akan mengampuninya. Ayah tolong mohon padanya. Aku tidak mau pergi ke kamp hukuman mati. Kau mohon padanya. Diam. Aku tidak punya anak sepertimu. Tolong jangan. Terima kasih Tuan Shan Huang atas belas kasihan Anda. Ayo pergi. Dengan hormat mengantar Tuan Shan Huan. Dengan hormat mengantar Anda Tuan Shan Huan. Tubuh tua saya ini. Setelah perawatan tetua Qin, jauh lebih baik sekarang. Mengenai masalah yang Anda tanyakan. Keluarga kami dan keluarga Shao dari Yujing memang memiliki perjodohan seperti itu. Lalu mengapa aku tidak pernah mendengar? Ayah kita menyebutkannya. Bagaimana situasi keluarga kami? Hanya sebuah klan kelas 2 di Yuncheng. Tapi keluarga Shao dari Yujing, mereka adalah keluarga aristokrat 9 kota. Kekuatan mereka sangat besar. Keluarga kami tidak sepadan dalam status sosial. Menikah ke keluarga mereka hanya sebabkan penindasan. Aku ingin melihat siapa yang berani menindas Yuxin. Kakak. Terlebih lagi, kontrak pernikahan itu hanya omong kosong dari generasi sebelumnya. Sekarang Tuan Tua Xiao dan Tuan Tua Lin keduanya telah meninggal dunia. Kami awalnya mengira bahwa kontrak pernikahan ini seharusnya dilupakan saja. Melepaskan keluarga Xiao dan juga melepaskan diri kami sendiri. Sayangnya pohon ingin diam, tetapi angin tidak berhenti. Sekarang sepertinya keluarga Xiao yang tidak ingin melepaskan kita. Aku juga tidak menyangka bahwa kontrak pernikahan dari puluhan tahun yang lalu akan membawa kepada keluarga Lin malapetaka pemusnahan keluarga. Ibu jangan khawatir. Yang menyebabkan masalah sekarang adalah keluarga Xiao. Jangan bicarakan ini dulu. Meskipun keluarga Tang tercela, tapi Yunzhou adalah anak yang baik. Bagaimana menurutmu? Aku hanya menganggapnya sebagai adik laki-laki. Singkatnya, kau tidak boleh memperlakukannya dengan buruk. The film Ibu was jangan khawatir. translated and narrated by Aku akan Media. menjaganya dengan baik. Yunshou, apakah kau akhirnya sudah mengambil keputusan? Apalagi yang perlu dipertimbangkan? Kau adalah ayahnya. Seperti kata pepatah, darah lebih kental dari air. Kau mengusirku dari rumah. Dulu, kenapa kau tidak bilang darah lebih kental dari air saat aku berlutut dan memohon padamu untuk melepaskanku? Kenapa kau tidak bilang darah lebih kental dari air? Sekarang setelah keluarga Tang hancur, kau masih memberitahuku hal-hal ini. Aku bilang padamu, pesanan 100 miliar ini, jangan harap dapat dari tanganku 1 sen pun. Tang Yunshou, kau anak, bagaimana kau bisa menjadi begitu egois? Meskipun aku salah. Bagaimanapun juga, aku adalah ayahmu. Aku egois. Di konferensi penawaran, kau secara pribadi membunuh putra kandungmu sendiri. Dan kau berani menyebutku egois. Aku juga melakukannya demi keluarga Tang kita. Demi keluarga Tang. Aku menanggung penghinaan dan beban berat. Hidup dengan tidak terhormat. Apakah itu mudah bagiku? Keluarga Tang bisa tanpa Tang Junfang. Tapi tidak bisa tanpa seorang kepala keluarga. Kau tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Tapi sekarang keluarga Tang punya kau. Memang benar. Dengan kebaikan dan kepercayaan yang mulia Jan Huang, kemakmuran keluarga Tang, ini hanya masalah waktu. Ini juga berkah tersembunyi bagiku. Keluarga Tang di Yuncheng. Aku bosan mendengar nama itu. Mulai sekarang keluarga Tang kita. Jika kita akan dikenal, kita akan menjadi keluarga Tang dari Yujin. Bagus, Kalian semua, bagus sekali. kakak Kyuwang kau sudah datang. Tuan Shan Huan, Aku juga merasa bahwa Yunchen ini tidak bisa lagi menampung keluarga Tang. Kakak Kyuwang jangan dengarkan omong kosong mereka. Tidak, aku serius. Sejak keluarga Tang menerima hadiah dari keluarga Kiao ini berupa pesanan 100 miliar, Yuncheng kecil ini sudah tidak bisa lagi menampung keluarga Tang. Dengan dukungan penuh dari Istana Phoenix Surgawiku, membantu keluarga Tangmu menjadi keluarga Tang Yujing bukanlah tugas yang sulit. terima kasih banyak atas bimbingan Tuan Shan Huan. Kebaikan dan kemurahan hati Tuan Jan Huang yang agung, keluarga Tang tidak akan pernah melupakan. Pembinaan keluarga Tangku apa hubungannya denganmu?
Aku adalah kepala keluarga Tang. Siapa bilang kamu adalah kepala keluarga Tang? Aku harus turun dan serahkan pada yang pantas. Kepala keluarga saat ini adalah Yunshou. Ini Yunshou. Dia hanyalah anak haram. Kini Yunshou jadi kepala keluarga. Keluarga Tang kita pasti akan melambung tinggi. Dari mana asal keluarga Tangmu? Lihat ini. Tuan Shen Huang aku juga bermarga Tang. Siapa bilang kau bermarga Tang? Lalu apa margaku? Aku tidak peduli apa nama keluargamu. Tapi itu tidak boleh Tang. Pikiran Yunshou berbagi nama keluargamu. Membuatku jijik. Apakah kamu mengerti? Mengerti, aku mengerti. Mulai sekarang kalian berdua diusir dari keluarga Tang. Kalian tidak akan memiliki tempat di aula leluhur. Di luar kalian tidak boleh menyandang nama keluarga Tang. Dan bagaimana dengan Tang Yunshou? Dia justru mewarisi posisi kepala keluarga Tang. Faksi Yunshou ini juga telah menjadi garis keturunan sah keluarga Tang. Mengerti? Dengan hak apa? Karena ini perkataan dari Kulin Qiu Huang yang mengatakannya. Mohon patuhi titah kekaisaran Tuan Shen Huang. Mulai sekarang, kamu dilarang muncul di hadapan Yunshou lagi. Jika tidak lain kali yang akan kamu hilangkan, bukan hanya nama keluargamu. Baiklah, kami akan keluar. Ayo kita keluar dari sini. Kami akan keluar dari sini sekarang juga. Kami akan keluar dari sini sekarang juga. Terima kasih. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi mereka. Tidak apa-apa. Kita akan segera meninggalkan Yongcheng. Mari kita keluar dan menjernihkan pikiran. Undangan pesta ulang tahun Profesor Li. Apa ini? Ini adalah undangan dari mentor akademi kami, Profesor Liu, mengundang kami ke pesta ulang tahunnya untuk melihat-lihat bagaimana kalau kita pergi dan bertemu. Saat kita di sekolah, Profesor Liu memang sangat memperhatikan kita. Kita harus menghormati undangannya. Aku akan memberitahumu sebuah informasi rahasia. Zumi. Sekarang orang biasa mungkin belum tahu, tapi semua keluarga bangsawan di Yuncheng sudah tamat. Profesor Li. Kau tidak seharusnya bicara omong kosong seperti itu. Profesor, aku tidak bicara omong kosong. Saat itu aku hanya mendengar suara klang. Coba tebak apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Mereka yang biasanya angkuh dan berkuasa. Keluarga bangsawan Yuncheng. Mereka semua berlutut. Tepat ketika Tuan Shen Huang memberi perintah. Aku akan memusnahkan bangsawan Yuncheng. Mulai sekarang tak ada lagi bangsawan di Yuncheng. Apakah itu benar atau salah? Kau sangat melebih-lebihkan. Itu benar, aku ada di sana saat itu. Aku adalah manajer lobi Imperial Hotel. Klub lelang itu diadakan tepat di hotel kami. Li Shi. Manajer lobi Imperial Hotel. Kau cukup sukses. Biasa saja. Maksudmu? Kau sudah melihat Tuan Shen Huang? Mana mungkin aku seberuntung itu. Orang-orang yang duduk di aula itu saat itu secara acak memilih salah satu dan hanya mengulurkan jari. Bisa mengambil nyawaku. Bagaimana aku berani melihat ke dalam aula itu? Hei, jangan kira aku pengecut. Kalau itu kamu juga akan jadi pengecut. Berani menatap Tuan Shen Huang. Tidak, aku tidak akan berani. Biasanya, aku bahkan tidak berani melihat cermin. Itu karena kau sangat pengecut. Om Zuki. Bahkan saat kau masih sekolah, kakak Ju bisa menjadi manajer lobi Hotel Imperial. Sudah dianggap seseorang dengan kemampuan hebat. Itu pantas dibandingkan denganmu. Tepat sekali. Ini memang bukan hal kecil. Kalau tidak, menurutmu apa? Song Chao di pertemuan hari ini, kenapa dia tidak datang? Dia dari cabang samping keluarga Song. Dia selalu orang yang paling suka pamer. Itu tidak benar kan? Aku ingat Yunshou dan Qiu Huan yang berasal dari keluarga bangsawan. Bukankah mereka di sini baik-baik saja? Keluarga bangsawan macam apa mereka? Salah satunya adalah anak haram yang diusir oleh keluarga Tang. Yang lain begitu terpuruk hingga tak bisa mempertahankan rumah leluhur mereka. Diam. Untuk apa kamu di sini hari ini? Profesor, tentu saja ini untuk merayakan ulang tahunmu. Tidak berguna dan kau masih tidak bisa menerima kritik. Aku hanya manajer kecil. Kemampuan apa yang aku miliki? Kalau kamu mau bicara kemampuan, kamu seharusnya melihat Yao Yao. Pacar Yao Yao berasal dari Istana Phoenix Surgawi. Istana Phoenix Surgawi. Pacarmu benar-benar dari Istana Phoenix Surgawi. Alasan apa yang kumiliki untuk membohongimu? Jangan salah paham. Aku hanya penasaran. Pacar teman sekelas dari kelas kita ternyata dari Istana Phoenix Surgawi. Terkadang takdir ini sungguh menakjubkan. Kau tidak perlu mencoba mendekatiku.
Bahkan jika kau mati-matian mencoba menyenangkan aku, kau takkan dapat untung. Istana Phoenix Surgawi memiliki disiplin yang ketat. Pacarku tidak akan bergerak untuk membantu keluarga Linmu, menyanjungmu. Ini sejak aku kembali ke Yoncheng. Lelucon terlucu yang pernah kudengar. Kakak Ki Huang mencoba menyenangkanmu. Kau tidak pantas. Turunkan tanganmu. Aku benci ditunjuk-tunjuk. Demi kita yang pernah sekelas, aku akan membiarkanmu kali ini. Kakak Ki Huang dia. Lupakan saja. Dia cukup manis. Mereka yang tahu pacarnya adalah dari Istana Phoenix Surgawi. Mereka yang tidak tahu, mungkin bahkan berpikir dia adalah Shan Huang sendiri. Saat memanggil Yang Mulia Jan Huang, mohon gunakan gelar kehormatan. Aku. Tidak apa-apa. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang Yao Yao katakan salah? Tentu saja apa yang dikatakan kakak Yao Yao tidak salah. Aku sudah tahu sejak kita masih sekolah, bahwa kakak Yao Yao di masa depan pasti akan mencapai hal-hal besar. Tidak seperti beberapa orang yang terlihat sangat kalah. Kamu bahkan bisa membaca wajah. Kakak Yao Yao, dia hanya gagal menyenangkanmu dan bertingkah gila di sini, mencoba menarik perhatianmu. Jangan merendahkan diri ke levelnya. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Aku sudah mengajar bertahun-tahun. Mengajar pria-pria lembut dan berbudi luhur, membina pilar-pilar bangsa. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari ini aku akan mengajar orang-orang serakah seperti kalian semua. Profesor ini tidak ada hubungannya denganku. Meskipun aku memulai topik ini, aku sebenarnya tidak mengatakan apa-apa. Kamu dan kamu merendahkan beberapa tema dan meninggikan yang lain. Apa kalian tidak merasa malu? Dan kamu, Yao Yao, meskipun kamu sudah bergantung pada seseorang dari Istana Phoenix Surgawi, itu adalah kehormatan bagi sekolah kita. Tapi justru karena ini, kamu seharusnya lebih memperhatikan statusmu, bukan malah bertingkah seperti ini sekarang, meremehkan semua orang, sombong dan tidak sopan. Orang tua bangka, aku hormati kau tapi kau tetap sombong. Benar menghormatimu. Memanggilmu guru. Kalau aku tidak menghormatimu, kamu itu apa? Kalian semua. Tamparan ini untuk mengajarimu hormati orang tua dan guru. Tamparan ini, aku mengajarimu bagaimana bersikap. Jangan meremehkan orang lain dengan mata anjing. Tamparan ini, aku belum memikirkannya. Aku hanya ingin memukulmu. Apa yang kau lakukan? Aku ingin memberitahumu dua hal. Pertama, sebelum mengancam orang lain. Kedua, setelah bertindak. Kamu apa yang kamu lakukan? Contohnya, saat aku mengancammu untuk mematahkan jarimu. Jarimu sudah patah. Ki Huang dia. Kakak Ki Huang memang seperti itu. Kau akan terbiasa. Beraninya kau memukulku. Aku memberitahumu. Pacarku pernah bekerja di bawah Tuan Jan Huang. Dia bahkan pernah bertemu Tuan Jan Huang. Kau mati. Hei sayang, seseorang memukulku. Tunggu saja, kau mati. Kau mati. Kita semua teman sekelas. Kenapa harus membuat keributan seperti ini? Kita dulu sekelas, tapi sekarang status setiap orang berbeda. Aku ingin kalian semua tahu, beberapa orang tidak bisa begitu saja disinggung. Siapa dia? Siapa? Siapa yang berani menindas Zuekeng kita? Itu dia. Itu dia. Kamu adalah. Aku tidak. Aku tidak tahu apa-apa. Aku permisi dulu. Kau mau kemana? Cepat balas dendam untukku. Lepaskan aku, bajingan kamu. Permisi. Aku dipecat. Kenapa aku dipecat? Ini kabar baik. Karena kamu masih hidup.
Aku ingat dia manajer Zhao. Kakak Ki Huang, kau mengenalnya. Dia adalah manajer restoran keluarga kami. Tapi dia pernah melakukan pelanggaran sebelumnya. Dan aku memecatnya. Pacarku adalah bawahan keluarga Linmu. Ya, seorang mantan karyawan. Tapi aku sudah memecatnya. Bocah ini, dia membohongiku mengatakan, dia pernah bekerja di bawah Tuan Jan Huang. Dan aku kasihan sekali, aku benar-benar mempercayainya. Dia sebenarnya tidak berbohong padamu kan? Poin kedua yang ingin kuajarkan padamu adalah, jika kau punya kekuatan untuk sombong, itu namanya mampu. Jika kau sombong tanpa kekuatan, itu namanya mencari mati. Aku menyarankanmu untuk segera berlutut dan meminta maaf kepadaku. Masih belum terlambat. Pacarku bilang, dia diperintahkan untuk datang ke Yuncheng untuk kuasai aset keluarga bangsawan besar. Dia akan datang menemuiku sebentar lagi. Keras kepala menolak mendengarkan. Benar-benar tidak bisa diperbaiki. Kakak Hyo suruh dia datang cepat. Beri pelajaran yang bagus pada wanita ini. Itu adalah anggota asli Istana Phoenix Surgawi. Mereka adalah orang-orang Tuan Shanhuan. Menangani kalian berdua. Sudah lebih dari cukup. Yoyo, kita semua teman sekelas. Jangan membuat hal-hal begitu mutlak. Selama dia berlutut dan meminta maaf kepadaku, aku akan melepaskannya. Ini benar-benar gila. Apa kau dengar itu? Kakak Yao Yao sangat murah hati. Kenapa kau tidak cepat berlutut dan memohon belas kasihan? Masih belum terlambat untuk berlutut sekarang. Ketika orang-orang dari Istana Phoenix Surgawi tiba nanti, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk memohon belas kasihan. Ki Huan, ketika seseorang berada di bawah atap orang lain, maka kamu harus menundukkan kepala. Bagaimana kalau kamu menyerah saja untuk sekarang? Kalau memang tidak berhasil, kita bisa keluar. Kenapa kita harus keluar? Kalau kita keluar tidak akan ada tontonan bagus. Kau mau lihat pertunjukan bagus? Baiklah, kalau begitu aku akan melihat ini. Pacar kecil Istana Phoenix Surgawi. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Yoyao, Su Cheng, aku datang menemuimu. Kakak Chang'e, kau di sini. Kau pasti mati. Kamu pasti mati. Kakak Chang'e. Seseorang menindasku. Siapa-siapa yang berani menindas Yoyao? Dia. Pengawal kilin Istana Phoenix Surgawi. Kapten pengawal Kampik Siu Sui Chang'e. Bawahan Muzun Changhe. Salam Tuan Shanhuan. Bawahan ini tadi buta. Dan tidak melihat bahwa Tuan Shanhuang juga ada di sini. Memohon pengampunan Tuan Shanhuan. Apa? Tuan Jan Huang. Kamu adalah Shanhuang 9 kota. Aku tadi bilang suaranya. Kenapa terdengar begitu akrab? Ki Huang, apa kamu benar-benar Shanhuan? Guru. Dia adalah Istana Phoenix Surgawi. Kapten pengawal asli. Bagaimana dia bisa salah mengenali Shan Huang? Bawahan ini tidak akan pernah salah. Bagus, ini luar biasa. Aku benar-benar mengajar dan menghasilkan seseorang yang bisa mengalahkan B-Team. Shanhuan yang melindungi rakyat jelata 9 kota. Hidupku lengkap dengan ini. Bahkan jika aku mengajar dan menghasilkan lagi beberapa individu kecil yang berpengaruh, aku tidak akan hidup sia-sia untuk menjadi seorang Grandmaster. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Bagaimana mungkin dia? Jan Huang 9 kota. Bukankah aku tahu latar belakangnya dengan jelas? Saat kita di sekolah, dia lebih rendah dariku dalam segala aspek. Aku tidak percaya. Dia pasti pembohong. Beraninya kau memfitnah Tuan Shanhuan. Kau mencari mati, Ki Huan. Oh tidak, Tuan Shanhuang, tolong lihat. Hari ini adalah jamuan ulang tahun guru. Tidak cocok untuk pertumpahan darah. Anggap saja kau beruntun. Hari ini aku biarkan kau pergi dulu. Tidak menyangka berada di sini. Bisa juga bertemu Tuan Shanhuan. Bawahanmu hanyalah seorang letnan kecil di Istana Phoenix Surgawi. Tuan Shanhuan, mengingat namaku, bawahanmu sungguh sangat merasa terhormat. Kau adalah seorang prajurit di bawah komandoku. Aku tentu saja akan mengingat namamu. Yoyao segera membungkuk kepada Tuan Shanhuan. Aku. Ada apa denganmu? Salam Tuan Shanhuan. Adalah kehormatan yang tak terhitung orang. Memohon tetapi tidak bisa mendapatkan. Dan bukankah kau memberitahuku bahwa orang yang paling kau kagumi adalah Tuan Shanhuan? Tidak perlu. Dia dan aku adalah teman sekelas. Demi Yao Yao. Aku mengenalnya lebih baik darimu. Jadi Yoyao dan Tuan Shanhuang adalah teman sekelas. Itu sungguh luar biasa. Tidak bagus. Maksudku kau. Penilaianmu terhadap orang sangat buruk. Yoyao, mari kita putus. Apa kau gila? Kenapa kau ingin putus? Kita sudah bersama begitu lama. Apa sebenarnya kesalahanku? Aku tidak tahu. Apakah hanya karena satu kalimat wanita ini, kau akan meninggalkanku? Itu benar. Apa
Aku butuh alasan. Kau ingin alasan ya? Karena Tuan Shan Huang tidak pernah salah. Jika dia menyuruh kita maju, kita maju. Jika dia menyuruh kita mundur. Karena setiap orang di Istana Phoenix Surgawi kita mempercayakan hidup dan mati mereka kepada Tuan Shan Huang. Jika kau benar-benar membutuhkan sebuah alasan, maka itu karena Tuan Shan Huang berpikir kita tidak cocok. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku mohon padamu. Aku menghabiskan begitu banyak usaha untuk akhirnya mendapatkan suami kaya dari Istana Phoenix Surgawi. Aku mohon padamu, Tuan Shan Huang, tolong biarkan Chang memberiku kesempatan lagi ya. Aku sudah menasihatimu, dan aku sudah mengajarimu. Tapi kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Apa yang bisa kulakukan? Aku pantas mati, Qiu Huan. Qiu Huan, maafkan orang lain selagi kau bisa. Guru mohon tenang. Selama orang-orang ini tidak datang untuk membuatku jijik, aku tidak punya waktu untuk peduli pada mereka. Tapi untukmu, Tuan Shan Huan, aku belum menyinggungmu kan? kau tidak buruk. Manajer lobi Hotel Imperial ini. Kau tidak perlu lagi menjadi ketua Hotel Imperial ini. Mulai hari ini dan seterusnya. Di masa depan itu akan menjadi kau. Benarkah? Atas perintah Tuan Shan Huang. Mungkinkah ini palsu? Aku sungguh buta. Kakak, sesuatu yang buruk telah terjadi. Jangan terburu-buru, bicaralah pelan-pelan. Yu Jing, keluarga Xiao kirim lamaran nikah. Mereka ingin kamu dan Tuan Muda Xiao akan menikah. Apa? Surat pernikahan. Keluarga Xiao ini melakukan hal seperti itu padaku. Masih berani keluarkan kontrak nikah. Apa kau menganggapku bodoh? Zui, jangan patuhi perintahku. Aku di sini. Kumpulkan Istana Phoenix Surgawi, 4 divisi, dan 12 pengawal untukku. Kita ke Yujin, hadiri pemakaman keluarga Xiao. Aku patuh. Kepala keluarga Xiao. Rencana untuk besok tidak boleh diabaikan. Pelayan keluarga Xiao. Ya. Semuanya tetap waspada. Besok adalah Tuan Muda Xiao dan Tuan Shan Huang menikah. Siapa kalian semua? Beraninya kalian membuat masalah di keluarga Xiao kami. Guci kayunanmu emas kualitas terbaik. Layak untuk statusmu keluarga bangsawan terkemuka 9 kota. Aku sudah menyiapkan untuk keluarga Xiaomu 17 di antaranya. Aku meminta agar Patriark Xiao memilih salah satu yang kau suka. Lin Qiu Huang, apa maksud semua ini? Aku datang untuk menghadiri pemakaman keluarga Xiaomu. Keluarga Xiaoku dan keluarga Linmu tidak memiliki dendam atau permusuhan. Kita bahkan memiliki kontrak pernikahan. Patriark Xiao, kau berani bilang itu? Bukankah itu karena Tuan Tua Xiao? Kontrak pernikahan. Sehingga Yujing ramai dengan berita itu. Dan keluarga Xiaomu meremehkan keluarga Linku. Jadi kau ingin membatalkan pertunangan. Namun kau takut dikritik. Jadi, kau hanya menghasut 4 keluarga besar Yun Cheng untuk menghancurkan keluarga Linku. Bagaimanapun nyawa anggota keluarga Linku di mata keluarga Xiaomu jauh kurang penting daripada reputasi keluarga Xiaomu, benarkah begitu? Tuan Shan Huang, kau salah paham. Kau tahu bahwa keluarga Linku menghasilkan seorang Shan Huang dan untuk mengincar kekuatan Istana Phoenix Surgawi. Jadi, kau kembali memikirkan ide aliansi pernikahan. Bahkan berani keluarkan kontrak nikah ke aku. Hanya saja objek aliansi pernikahan ini berubah dari nama adikku Surat pernikahan. menjadi namaku. Kau menganggap keluarga Linku ini apa? Kau menganggap Lin Qiu Huang ini apa? Aliansi pernikahan antara keluarga Lim dan Xiao baik untuk kedua belah pihak. Bahkan jika kau tahu kebenarannya sekarang, apa yang bisa kau lakukan? Keluarga Xiao kami, keluarga bangsawan terkemuka 9 kota, masih berani hancurkan keluarga Xiaoku. Segera akan ada keluarga bangsawan terkemuka baru dari 9 kota. Tua,